Nah, jadi mungkin supaya tidak ditunda-tunda, kita bersyahadat dulu. Boleh. Ya. Nanti kalau sudah syahadat baru kita ngobrol. Saya boleh ya? Boleh pinjam KTP-nya? Oh iya, ada di sana. Boleh diambilin dulu. Steven udah pernah ketemu saya belum? Belum. Belum ya? Baru kali ini ya? Baru kali ini. Berarti ini bukan settingan ya? Iya. Bukan begitu, Sep. Oh Bukan iya. begitu, Sep. Nanti disangkan settingan lagi katanya. Lagi booming. Lagi booming sih. Iya, biasalah ada yang begitu. Nggak apa-apa. Udah di viral kali ya, jadi lagi Mau tahu nih. Dikit-dikit settingan. Namanya Steven Servasius Iya. Ransingin. Ransingin ini marganya? Marga Manado. Oh, Manado. Apa dari Manado? Oke. Iya. Agama masih Katolik nih ya. Iya. Saya baca saya benar nggak saya Katolik? Katolik betul. Betul ya? Iya, iya. Nah, bukan settingan ya berarti. Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Steven ya. Iya. Steven, KTP-nya Depok, alamat saya nggak usah sebutin, tanggal lahir nggak usah sebutin ya, biar kelihatan masih muda gitu ya. Menyatakan diri untuk masuk agama Islam atau memeluk agama Islam. Nah, sebelum kita bersyahadat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Steven ini mau memeluk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Iya, atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Masih ada orang tua? Masih. Ada ibu. Ibu aja, papa nggak ada? Meninggal, ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ibunya menentang atau marah-marah atau gimana, Steven nanti boleh membantah tapi harus dengan cara paling lembut Paling ya. lembut, Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat ada puasa, zakat, setelah syahadat sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu ya. Steven berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut. Insya Allah berjanji. Oh, udah bisa insya Allah. Keren. Alhamdulillah, berarti sudah tidak ada yang menghalangi Steven untuk memeluk agama Islam ya. Ya. Kita berjabat tangan. Ikuti ya kata-kata saya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat saudara baru. Saya mau peluk dulu saudara saya yang seiman ya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, saya foto dulu KTP-nya. Ini nanti buat pembuatan sertifikat. Ini teman-temannya nggak ada yang mau kasih selamat nih? Enggak, Kasih selamat dong. Ntar aja. Oh, ntar aja. Nggak mau deh. Mau off kamera mereka. Oh, oke. Ini saya kembaliin KTP-nya. Sebentar ya. Tolong ambilin mushaf Quran. Nah. Itu yang sebelah ya. Sebelah yang ini. Iya. Ini. Yang berwarna aja. Di bawahnya ya berarti ya. Ada sini. Yang ini bukan? Ini tuh, ini. Oh ya. Oh ya. Sama masih ada sajadah nggak di situ ya? Atau nantilah nyusul nggak apa-apa ya? Nah, alhamdulillah. Saya ingin memberikan ini ada buku petunjuk sholat ya buat Steven. Nanti dibaca step by step aja. Ya. Juga di dalamnya ini ada sejumlah uang. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, jangan dilihat jumlahnya. Tolong diterima aja dengan baik. Juga ini ada mushaf Quran ya, mushaf Quran. Ini adalah hadiah dari salah seorang subscriber channel Don Ritan
yang memang ingin menghadiahkan ini buat siapa saja yang masuk Islam di Studio Grama Lab Jakarta ya. Alhamdulillah mohon diterima dengan baik juga ya. Insya Allah ini nanti Quran menjadi saksi buat kita. Ya. Nah ya, juga saya ingin memberitahukan bahwa sebenarnya setiap orang di luar Islam yang masuk Islam ya, insya Allah dosanya dari akil balik sampai sekarang dihapuskan ya, insya Allah dengan catatan menjalankan Islamnya dengan baik ya. Yang kedua, segala kebaikan yang pernah dilakukan juga tidak dihapuskan tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Alhamdulillah. Stephen juga saya ingin beritahukan bahwa sebenarnya setiap bayi yang lahir fitrahnya adalah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah SWT ya, Sang Pencipta. Ketika bayi nanti besar, dia menjadi Katolik, Yahudi atau Majusi itu kan orang tuanya. Betul. Tetapi ketika dia besar mendengar Islam dan dia menerima Islam sampai dia memeluk Islam, sebenarnya dia kembali ke fitrahnya. Ya sudah tahu ya, kayaknya sudah paham nih kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Jadi selamat saya ucapkan buat Stephen. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Jangan lupa nanti doain kita teman-teman ya. Ya. Doain juga para penonton nih, karena doanya Stephen ini yang insya Allah dikabulkan nih, yang masih nol nih berarti nih. Alhamdulillah ya. Kita semuanya berdoa agar kita semuanya istiqomah, juga dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang boleh nih kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh ya? Hah? Udah jadi muslim. boleh. Jadi sekarang gua boleh salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah bisa jawab. Jadi sejak kapan kenal Islam? Kenal Islam udah lama, karena kan saya tinggal tuh temennya semua muslim. Oh, banyak teman ya, muslim. walaupun dari SD sampai SMA tuh sekolahnya Katolik kan. Oke, di mana? Karena di Jakarta. Pamulang, daerah Pamulang. Oh, Pamulang. Karena pertimbangan pasti orang tua kan punya stereotip lah kalau sekolah negeri atau gimana, entah gimana ya nggak tahu kan. Oh. Pasti kayak gitu kalau misalnya mainnya nggak mayoritas agama yang sejenis, pasti kan ada stereotip. Jadi ya udahlah ikut aja, karena kan masih kecil, anak kecil kan nggak punya power ya, tinggal ikut aja udah. Terus waktu masih kecil juga ke gereja, ya udah ikut aja. Sampai 2003 tuh papa sama mama saya ke Manado, papa pulang lagi kan. Saya di sini sama oma, opa sama om saya. Ditinggal sama orang tuanya? Enggak, diajak. Cuman saya nggak mau, karena mikirnya gini, kalau misalnya ntar ke Manado tuh punya teman baru lagi. Oh, oke. Ribet nih kayak gitu kan. Di sini temannya udah Itu waktu itu umur berapa Stephen-nya? 10 tahun deh. Oh, masih kecil. Masih 10 Masih tahun. kecil udah bisa milih temen ya? Iya, mikirnya kayak gitu kan. Terus ya mikirnya cuma main doang kan waktu masih kecil. Terus ya udahlah. Akhirnya saya ditinggal di sini sama oma sama opa. Orang tua ke Manado. Terus sampai 2005 tuh oma kan meninggal. Jadi 2 tahun setelah papa mau pergi, oma meninggal. Nah itu saya masih sering ikut ke gereja tuh sama oma. Oke. Ya masih, cuman ya ikut aja. Kan nggak ngerti apa yang di ini. Ngerti tata liturginya tapi nggak ngerti maknanya. Jadi kayak ibaratnya kalau orang sholat nggak memaknai ya asal gerakan sama nyebut aja kan. Sampai usia berapa itu? Sampai 2000, pokoknya oma meninggal tuh baru hidup saya baru mikir kayak, emang perlu pakai agama ya hidup ya? Iya kan, itu pasti harus, maksudnya gini, kalau orang bisa mikir rasional harusnya itu jadi pertanyaan gitu. Karena terakhir 2022 kalau nggak salah saya punya temen, ada temen yang agamanya inilah pecahan dari agama sebelum saya, agama yang saya yakinin sebelumnya. Jadi ya Protestan lah. Protestan. Ya. Susah banget. Ya, takutnya ntar ini nih salah sangka nih. Soalnya teman-teman saya rata-rata Protestan tuh selalu ngasih tahu, udah kalau sama apa yang kamu yakinin diyakinin aja. Gitu. Terus? Sedangkan saya besar pakai logik. Kalau nggak masuk logika saya berarti konyol. Saya mikirnya kayak gitu kan. Sorry nih ya teman-teman, ntar kalau misalnya ada yang tersinggung. Iya. Ini pengalaman pribadi saya soalnya gitu kan. Terus ya udah, makanya saya nggak menjalankan apa yang saya yakinin karena menurut saya itu warisan. Oke. Ya dong. Harusnya kita bisa milih apa yang mau kita yakinin. Ya kan? Cuman kan nggak kayak gitu, apalagi kalau di Indonesia kan kenyataannya kan. Ya udah, dari lahir agamanya Muslim, terlepas dia belajar ya Muslimnya bener apa enggak, Islamnya bener apa enggak.
ya udah jalanin aja sampai meninggal. Kan nggak bisa kayak gitu. Sama apa yang kita peluk harus bisa kita bertanggungjawabkan. Menurut saya sih gitu ya, saya pribadi. Ya udah sampai ada satu tulisan, cuma saya mikirnya gini, nggak ada urgensinya juga saya harus, misal saya belajar sama agama apapun dan harus pindah, nggak ada urgensinya. Jadi kalau misalnya ntar saya di agama Katolik dan terlepas agama Katolik benar atau salah, kalau nggak ada urgensinya ya udahlah. Maksudnya gimana nggak ada urgensinya? Gimana? Urgensi untuk memilih keyakinan yang benar. Atau juga kan kita nggak ada yang tahu hari akhir gimana kan, buat benar apa salahnya. Semua juga masih dalam tanda kutip bertaruh kan sama apa yang diyakinin masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya orang yang meluk agama Katolik, orang yang meluk agama Islam, atau orang yang meluk agama Yahudi kan juga belum tentu tahu tuh agama yang diyakinin benar apa enggak. Kalau nggak ditelusurin kan, kalau nggak dipelajarin kan. Nah, waktu itu Stephen nggak telusurin Katolik? Waktu itu belum. Nah, terus sampai akhirnya saya nelusurin tuh, oh ternyata kerabatnya Katolik ini ada apa? Yahudi, ada Islam. Kalau Islam udah relevan lah. Awalnya saya mikirnya masih kerabat. Masih relevan lah, karena teman-teman saya dari kecil kan banyak kan Muslim kan. Mereka ngaji, saya ajak main, ya kan, malah nggak ngaji teman-teman saya tuh. Terus ya udah mereka sholat, saya ngeliat, oh kayak gitu, masuk masjid gimana, kayak gitu. Masih kecil kan, belum ngerti kan, masih SD tuh. Terus ya udah ada satu momen tuh, ada satu tulisan, saya lupa di mana, di blogspot itu tahun 2014. Di situ dibilang kalau kebetulan yang nulis nih Islam, dia Muslim kan. Dia bilang dia sama juga tuh kayak saya waktu itu, mempertanyakan apa yang diyakinin. Cuman bedanya dia satu kata tuh yang buat saya mikir kan, gue tuh sholat nyembah sama yang bentuknya nggak kelihatan. Menurut gue Tuhan, kalau dia bilang gitu, Tuhan tuh absolut kayak gitu. Terus saya mikir, oh iya kok saya bisa dibentuk ya? Ya walaupun di Bible emang ditulis kan, diciptakan berdasarkan bentuk dan rupa. Tapi kan harus bisa dipertanggungjawabkan juga asal tulisannya kan, saya mikir gitu. Kejadian 1:26. Iya, tapi yang saya lihat di zaman nabi-nabi, kalau Tuhan atau Allah mau nampakin diri itu bentuknya kan nggak serta-merta manusia, Pak Doni. Pasti beda-beda kan, entah lidah entah apa kalau dari Bible. Nah, berarti kan harus di Bible ya. Harusnya berarti kan nggak berbentuk, saya mikirnya. Kenapa bisa jadi ada bentukannya nih? Walaupun diciptakan berdasarkan, tapi kan bukan berarti bentuknya kayak gitu. Maksudnya Stephen, gimana ceritanya bisa jadi manusia gitu? Ya, itu cuman kan, sorry ini sekali lagi pengalaman pribadi saya. Jangan ini. Jadi ntar takutnya kan banyak. Nggak, pokoknya selama ada tertulis di dalam kitab mereka, ya kita nggak apa-apa ngomong, karena di dalam kitab itu bisa ada, dipertanggungjawabkan lah ya. Nggak apa-apa. Nah, terus dari situ saya mulai kayaknya harus nyari tahu nih. Mulailah ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang Buddha, yang Hindu. Kalau di agama lu masuk gimana, atau ada yang namanya surga neraka, atau hari akhir gimana, semua masih diomongin. Sampai di titik udah kayaknya menurut saya paling benar nih samawi deh, udah 3 agama ini Abrahamik lah. Ya kan, tapi tetap harus dipelajarin dulu nih salah satu. Ini kerjaan rumah lagi nih saya mikir kan. Sebenarnya kalau mau hidupnya santai aja sih, ya udah yakinin apa yang kita yakinin aja dari awal, dari warisannya. Cuman saya kan nggak bisa ya, saya harus mikir logik ya. Kalau nggak masuk akal berarti nggak. Ya walaupun banyak teman saya bilang nggak, agama nggak bisa dicocok logi sama akal, nggak bisa dijawab. Nggak. Saya bilang semua pertanyaan tuh ada jawabannya. Cuma pertanyaannya kapan dijawabnya. Ada yang emang menurut saya sih, ada yang mungkin Allah tuh nyimpennya pas di hari akhir, pas kita udah meninggal baru bisa kejawab. Jadi nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Kalau nggak, buat apa diciptain gitu, ya kan? Nah udah, sampai saya nyari tahu mulai dari Yahudi dulu, ya kan? Cuman saya ngerasa kayaknya bukan deh. Soalnya udah ditutup nih. Harusnya nggak ada di sini. Cuman yang mereka yakinin kan Tuhannya bakal datang dari mereka nih, berarti utusannya. Di terakhir saya mikir harus bangsa Israel ya pokoknya. Harus bangsa Israel, nggak deh. Saya mikir kayaknya nggak mungkin dikasih sespesifik itu sih. Maksudnya berarti kan Allah tuh milih-milih dong penciptanya. Iya, maksudnya kalau memang keselamatan cuman harus dari Bani Israel, terus gimana nasib bangsa lain? Iya, nggak mungkin kayak gitu kan. Terus sampai saya mikir kenapa dipecah-pecah kayak gini ya, sampai saya belajar sampai ada Menara Babel. Orang dipecah-pecah berdasarkan agama, bahasanya semua. Oh, mungkin kita pecah gara-gara ini. Sampai saya punya konsep, ini kayak agama bikinan manusia deh. Iya, udah pasti harusnya
Tuhan yang satu walaupun penyebutannya beda-beda, Ya. tapi fix ini bikinan manusia sih. Ya. Saya masih yakinin waktu itu kan. Terus ya udah kalau di Protestan teman saya ngajak ke gereja Protestan, saya bilang itu udah nggak mungkin. Saya bilang itu Gimana ceritanya nggak saya mungkin? udah pasti saya blok. Ini Udah. gue penasaran nih, kamu mungkinnya kenapa nih? Iya karena menurut saya kalau emang agama samawi itu pecah jadi Yahudi, satu lagi kita nyebutnya Kristen menurut saya ya Katolik. Iya. Nggak ada Kristen lain-lain, udah Katolik. Nah kalau di satu lagi Islam, penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya. Nah makanya saya bilang kalau misalnya saya harus berpindah dari Katolik ke Protestan, saya mending nggak punya agama aja, karena udah pasti dari awal salah. Sorry ya sekali lagi saya bilang kayak gitu, karena kalau misalnya ditarik asal usul agamanya semua kan kayak apa, Yahudi bisa ditarik asalnya dari Nabi Musa. Nabi Musa juga nurunin berdasarkan Taurat kan. Kalau kita ngomong Katolik misalnya ditarik dari Yesus juga walaupun Yesus nggak bilang lu ikutin ajaran gue ya, semua nih harus nulisin ini, tapi kan udah ketarik satu nih. Kalau Protestan beda, dari ada satu Martin Luther yang bikin apa namanya dalil, wah ini ngaco nih kitab nih, sama pastor-pastor bertindak seenaknya nih waktu itu. Sampai akhirnya pecah-pecah lagi deh tuh Protestannya. Makanya saya bilang itu udah pasti dari manusia, udah nggak mungkin saya masuk ke situ. Saya bilang kayak gitu kan. Ya terserah sih teman-teman saya yang Protestan waktu itu sakit hati apa enggak. Cuman menurut saya agama harusnya nggak dari manusia. Oh, ini peneliti berarti ini sebenarnya. Saya nyari tahu, soalnya kalau nggak masuk akal saya nggak mau Pak Dondi. Oke. Sampai ada teman saya bilang di Al-Quran tuh semuanya ada. Enggak lah, nggak mungkin lah saya bilang. Terus teman saya bilang dari sperma semua itu dijelasin di Al-Quran. Terus ada penemuan yang ibaratnya baru ditemuin beberapa abad sebelumnya, misalnya apapun itu udah ada di Al-Quran. Al-Quran kan bikin manusia, saya bilang gitu. Sama kan kayak kitab-kitab, enggak lah itu turun dari Allah, ngasih wahyu lewat Nabi Muhammad, ngomong kayak gitu kan. Terus masa sih saya mikir kayak gitu kan, kayaknya saya mau dicocokin akalnya mau biar masuk nih akalnya gimana. Terus sampai saya nyari review lah, emang benar ya kayak penemuan-penemuan apa yang udah ada di Al-Quran padahal belum ditemuin sama peneliti. Oh iya nih, banyak hal-hal make sense lah, kayak kenapa minum harus jongkok atau harus duduk. Itu kan nggak dijelasin di kitab-kitab apapun. Kalau di sini dijelasin kan. Saya mikir itu kalau dicocokin sama kesehatan ya emang ada medisnya. Wajib masuk Pak Eko. Iya gitu. Terus saya mikirnya kan jadi oh ini masuk akal nih. Saya mikir gitu. Cuman sampai satu pertanyaan teman saya bilang kayak gini, wah kan saya cerita ngobrol banyak lah. Terus teman saya nanya, oh lu udah ngerti Islam nih, lumayan banyak nih, ngomong kayak gitu kan. Oh kapan mualaf? Kenapa harus mualaf? Saya bilang kayak gitu. Ya kan nggak ada urgensinya, saya bilang kayak gitu. Cuman bukan nggak ada urgensinya. Pertanyaan dari diri saya satu, lu percaya sama Nabi Muhammad nggak? Nah itu pertanyaan akhirnya yang saya simpen, teman saya lempar ke saya tanpa saya pernah ngobrol. Emang Nabi Muhammad siapa sih? Gitu. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Teman saya nanya gitu ke saya. Terus? Lu percaya Nabi Muhammad nggak? Nah saya diem. Terus? Karena waktu itu saya nggak percaya. Saya mikir mukjizatnya apa yang dibuat Nabi Muhammad waktu itu, karena saya belum belajar ya. Kalau nabi-nabi lain semua punya mukjizat kan. Dari ngebelah belah laut. Iya, belah laut lah, apapun, ngidupin orang meninggal lah, ya kan semua. Nabi Muhammad apa? Saya mikir kayak gitu, mukjizatnya. Iya, mukjizatnya ya ini Al-Quran. Ya. Yang belah bulan aja. Oh iya, waktu itu belum belajar tuh. Iya, kayak gitu terus ya banyak lah. Tapi yang paling apa ya, spesial lah, paling krusial lah ini Al-Quran. Ini ya. Betul. Iya. Terus ya udah. Ini orang belajar berarti nih. Iya, karena kalau nggak logik nggak. Saya mikirnya gini kalau misalnya buat nikah doang, buat apa? Saya mikir kayak gitu ya kan. Nanti saya juga bisa pindah kapanpun kalau saya nggak yakin apa sama. Kalau buat nikah misalnya udah 10 tahun, terus istri kita misalnya pisah atau meninggal gimana? Iya. Masa mau balik lagi? Gitu. Iya makanya saya mikir itu kan nggak long last lah. Gitu. Dan apa? Dasarnya bukan buat Allah kan. Buat nikah kan, buat wanita itu ibaratnya. Gitu. Makanya saya mikir yaudah saya harus belajarin dulu dari tata cara sholat. Terus saya udah mikir belajar?
Udah insya Allah. Oh gitu ya. Ini bukunya gimana nih? Masih. Kepake kan ini? Pakai. Iya, masih belum hafal baca. Oh belum. Kayak sholat ada gerakannya kan. Iya. Saya mikir, sumpah ribet ya. Ngapain bikin gerakan kayak gini? Iya. Oh ternyata semua ada alasannya buat kesehatan medisnya. Betul. Pas saya tahu, oh, masya Allah ini keren sih saya bilang. Nggak pernah. Karena gini, makanya sekali lagi kalau nggak masuk akal buat saya nggak bisa terima. Gitu, saya bakal cecer, saya bakal detailin. Cari tahu. Iya, kalau udah detail saya nggak bakal banyak nanya, saya bakal diem. Iya. Udah, makanya pas sudah tahu ada detailnya, oh tujuannya buat sholat nih mau ngapain, gerakannya medisnya apa semua, wah udah saya keren sih. Wah, jadi banyak dong berarti yang udah dipelajarin dong. Enggak lah, belum. Kisah kehidupan Nabi Muhammad sendiri udah belum detail. Belum detail. Masya Allah. Ya. Wah, berarti istilahnya ini mencari atau menemukan Islamnya dengan penelitian dong berarti ya? Iya, bisa dibilang ya, walaupun gitu. Penelitian otodidak atau sendiri. Ya riset kecil-kecilan. Tapi artinya dari dalam Quran ini kita sudah bisa menemukan bahwa ini nggak mungkin karangan manusia. Iya. Setuju kan? Setuju. Nah, ya kalau mau diduplikat manusia sih ya wawalam ya, tapi sih saya rasa sih nggak bisa sih. Betul. Ya seperti contoh duplikat gini sih bisa ya, tapi isinya nggak bakal seotentik ini sih. Betul. Nah, jadi kan hampir 1000 ayat nih di dalam Quran nih. Yang ayat-ayat itu berkaitan dengan sains, ada hubungannya dengan sains. Dan itu sudah terbukti benar gitu pada zaman sekarang. Nah, pada zaman itu bagaimana mungkin ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis kok bisa mengatakan hal seperti itu? Yang orang pada zaman itu sendiri pun mungkin nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya pasti zaman dulu penolakannya ada pasti. Ya, dibilang orang gila iya. Ya pasti, karena mungkin misalnya kalau disebutkan di Quran surat Al-Hadid misalnya ayat 25 misalnya. Kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Gimana ceritanya orang zaman dulu bisa menerima gitu ya? Buat apa ya? Apa maksudnya besi turun gitu? Turun dari mana gitu mungkin ya? Turun dari langit atau bukan? Ternyata dengan ilmu pengetahuan sekarang terbukti besi memang turun dari langit. Dari melalui benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi itu baru terbentuk gitu. NASA aja bisa bilang begitu. Nah, bagaimana ceritanya seorang nabi yang ummi katanya bisa ngomong begitu coba. Nah, kita zaman sekarang kan hidupnya di zaman sains. Iya. Kita manusia zaman sekarang mengikuti hukum sains. Contohlah hukum gravitasi. Siapa yang bisa menolak? Iya. Siapa yang bisa bantah kan? Memang ada gravitasi kan? Benar. Nah, begitu juga apa yang dikatakan di dalam Quran ternyata 1500 tahun yang lalu kok bisa terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contoh lagi lah, misalnya ini mungkin bukan di Quran. Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan bahwa sendi manusia jumlahnya berapa? 360 ya kalau nggak salah ya? Dari mana? 360 kan? Iya. Sendi kan? Dari mana ceritanya seorang Nabi? Apakah dia seorang spesialis tulang manusia? Apa dia pernah ngitung gitu? Sendi-sendi manusia? Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa tahu kalau sendi manusia jumlahnya segitu? Dibedah juga enggak kan? Nggak tahu, maksudnya dia tahu dari mana, alat-alat belum ada, di Quran nanti dikatakan juga gunung sebagai pasak, bagaimana ada alat sonarnya, nggak ada, di dalam lautan nanti ada sungai, ada api, gimana, apakah Nabi Muhammad SAW pernah menyelam ke dalam laut, kan nggak pernah juga, belum ada alat scuba gitu lah. Nanti, apa namanya juga dikatakan bahwa orang dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ke Gunung Everest gitu? Nggak pernah juga kan? Nggak ada gitu loh. Bagaimana tahunya gitu loh? Itu pasti bukan karangan manusia. Belum lagi nanti yang apa misalnya embriologi. Ya kan? Sampai seorang profesor mengakui bahwa ini pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Profesor. Walaupun dia Kristen. Kristennya Presbyterian. Gitu. Ya. Kita nggak mengklaim bahwa dia masuk Islam atau enggak. Karena dia yang saya baca, dia dari kecil memang diajarin sama bapaknya yang seorang pendeta Presbyterian itu Tuhan itu satu, cuma cara beribadahnya beda-beda. Cara penyebutannya beda. Nah, jadi dia mungkin tidak masuk Islam karena itu, nggak tahu ya. Tetapi banyak juga profesor-profesor lain yang masuk Islam karena Quran, karena baca Quran. Profesor siapa sebutin Maurice Bucaille misalnya, sampai dia yang meneliti mumi misalnya. Di Quran udah disebutin, ya kan? Ketika dia meneliti membedah mumi, dia menemukan bahwa di dalam jenazah mumi itu banyak sekali kandungan garam. Terbukti bahwa jenazah ini pernah tenggelam di laut. Udah gitu di mulutnya banyak kandungan apa? Lumpur. Ketika Firaun ditutup mulutnya pakai lumpur. Dari mana coba kayak gitu ya? Nah, kan jadi ya kita cuma tinggal ngikutin akal sehat gitu ya. Kalau akal sehat kita masuk, ya kita nggak boleh nolak ini. Tapi kan nggak semua orang mau berpikir. Betul. Apalagi nyari tahu. Betul.
Karena mungkin juga sudah ada ikatan-ikatan keluarga, sosial, jabatan, dan segala macam. Ya kalau orang tidak menyempatkan untuk belajar itu, dia akan menjalankan agamanya hanya sebagai rutinitas. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya, nggak tahu apa yang dituju gitu, nggak tahu siapa yang dituju, siapa yang disembah gitu. Benar. Tapi Stephen keren berarti loh, udah gitu. Berapa lama pencarian itu? 2000. Jadi kenal sama pasangan saya tuh. Abis itu dari situ teman saya pada ngomong kan, mau beda agama, santai lah. Santai. Iya, kenapa sih agama tuh selalu jadi bahan yang dipusingin di Indonesia? Saya mikir kayak gitu kan. Dari dulu, karena menurut saya kayak ntar nih kalau orang temenan, orang pacaran, orang mau nikah atau orang berkeluarga pun atau bertetangga, cuman ujung-ujungnya cuman berantem karena beda agama. Ntar ketarik nih konflik paling ujungnya, oh ini agamanya ini sih gini. Nah itu yang saya jadi kenapa sih harus bahas agama gitu? Itu kan nggak maksudnya gini, agama tuh hubungan yang intim lah sama pencipta lah, sama Allah lah. Jadi sebenarnya menurut saya nggak semua orang harusnya tahu hubungan saya sama pencipta saya, sama Allah. Saya mikirnya gitu. Cuman banyak orang kebanyakan mungkin di Indonesia kali yang nggak tahu di luar negeri. Pengen tahu kan sama apa yang kamu yakinin, apalagi kalau kita ini public figure. Wah itu jadi bahan pertimbangan untuk ini kita harus ngikutin dia atau enggak nih gitu. Nah makanya saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Dari situ dari 2000 berapa ya, 10 kayaknya saya mulai nyari tahu. Cuman bener-bener ngerasa jadi titik balik itu 2014 pas saya baca satu artikel di blog itu, saya lupa lagi. Ya gue sholat, dia bilang kebetulan di Islam tadi nggak ada yang maksudnya yang gue sembah tuh nggak ada bentuknya. Iya harusnya hakikatnya Tuhan kayak gitu, dia bilang. Harusnya memang tidak terlihat. Nggak boleh terlihat harusnya. Terus saya mikir oh iya, dan Tuhan kan bisa dibilang nggak ada iya, bisa dibilang ada iya. Dua-duanya nggak ada yang bisa ngebuktiin kan. Cuman yang bisa yang saya yakinin ada karena nggak mungkin semua bisa tercipta gitu aja, walaupun ada segala macam teori ya, buat saya masih nggak masuk akal gitu. Ya kayak Big Bang aja. Iya itu masih. Di sini nggak ada Big Bang. Iya. Pecahan ya langsung. Bisa terkonfirmasi baru 50 tahun yang lalu. Iya makanya itu tuh pertanyaan. Saya ngomong sama teman saya, kalau misalnya emang Al-Qur'annya itu dibuat tahun 2020-an, saya percaya nih agama ini buatan manusia, saya percaya. Saya bilang, cuman kan ini jauh sebelum teori ilmiah kebentuk kan, ditemukan, sorry. Iya. Kan ini kan sudah menjadi mushaf itu aja udah di abad ke-7. Berarti kan 1500 tahun yang lalu. Belum ada orang mikir Big Bang, belum ada orang mikir gunung jadi pasak, belum ada orang mikir di dalam laut begini-begini dan segala macam. Belum tahu embriologi, belum tahu astronomi gitu. Itu kan yang istilahnya gimana ya, keren gitu loh. Zaman dulu orang yang belum tahu apa-apa bisa diturunkan ayat-ayat seperti itu gitu, ya kan? Masalah ya, keren loh. Dari 2010, tapi baru benar-benar kayaknya emang harus coba telisik 3 agama samawi ini deh. Saya mikir itu 2014. Lama bener nunggunya sampai sekarang. Karena nggak ada urgensinya Pak Dondi, kayak merasa nggak ada urgensinya. Iya, kenapa? Maksudnya gini, nggak ada, saya nggak ngerasa keusik juga sama apa yang saya yakinin gitu. Terus teman-teman saya kan saya nggak pernah nunjukin kalau saya, misalnya saya ke gereja atau saya apapun, saya nggak pernah nunjukin kan. Yang mereka tahu kan, oh ini nggak beragama nih, ateis. Tapi selama dari 2014 sampai sekarang ini percaya ada Tuhan? Dari saya lahir sampai sekarang saya percaya ada Tuhan. Ya, saya nggak pernah ngerasa ateis. Tapi dari 2014 sampai sekarang ini berarti tidak percaya dengan agama? Saya percaya agama, tapi saya masih nanya ini siapa yang buat. Ya maksudnya berarti kan tidak mau mengikuti salah satu agama. Karena waktu itu mungkin Katolik kan hanya karena orang tua. Iya, tapi saya sempat ke gereja walaupun bolongnya banyak banget. Cuman ya formalitas sempet sih, pernah waktu kalau saya ada masalah udah titik terendah, mungkin saya mikirnya saya lari ke pencipta kan. Saya selalu bilang ke teman-teman saya nyebutnya pencipta karena saya nggak tahu saya harus nyebut apa kan. Saya nyebutnya pencipta aja lah. Terus saya sempat lari, cuman tetap nggak nemu jawaban. Cuman pernah nih waktu saya deket sama pasangan saya,
waktu baru-baru deket lagi tuh udah lama. Terus ada satu momen saya tidur, saya mimpi ada yang nanya mau serius nggak. Jadi kayak sosok kakek gitu. Waduh, Nanya mau jangan-jangan serius kakeknya nih. dia. Nggak tahu deh ya. Ditanya mau serius nggak? Saya bilang saya mau serius. Saya bilang tuh nggak mau main-main lagi. Pas saya bangun lagi azan subuh. Waduh. Makanya saya kaget, waduh ini kebetulan kali ya saya mikirnya. Terus emang abis itu setiap saya ada masalah, saya cuma dalam hati, saya kan nggak pernah cerita, jarang mbak saya cerita masalah ke siapapun kan. Kalau udah ke pojok banget, saya cuma dalam hati teriak-teriak, ya Allah tolong dong ya Allah, tolong dong ya Allah, tolong dong. Pasti insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Dan udah hari akhir pun udah tinggal beberapa jam lagi, apapun itu masalahnya. Saya selalu ketemu lah jalan keluar. Gitu. Makanya saya bilang Masya Allah. Cuma itu pengalaman pribadi saya kan. Dari situ saya ya udah, saya emang harus belajar ini. Makanya waktu itu saya sempat mau minjem Al-Quran kan sama pasangan saya. Terus ya udah nih baca aja. Saya juga salah sih waktu, saya nggak tahu ternyata kalau mau baca Al-Quran harus wudu dulu ya. Gitu. Cuman ya udah, abis itu saya baru belajar wudu dulu, baru baca. Udah bisa baca Quran berarti sekarang? Nggak baca Al-Quran terjemahan. Oh, terjemahan. Iya. Tapi ya ini juga ya, maksudnya luar biasa juga ya.